Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putriani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Saat ini saya merupakan salah satu guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Panggung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja layanan konseling individu dengan menggunakan strategi self-management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa sih teknik self-management itu? Menurut Kormir dan Kormir, self-management atau pengelolaan diri adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang dalam prosesnya konseli mengarahkan perubahan perilakunya sendiri dengan menggunakan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Wilam, terima kasih hari ini sudah hadir seperti kesepakatan kita kemarin. Sebelum kita bicara lebih banyak lagi, kemudian supaya kegiatan ini diberi kelancaran, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Sudah bersyukur hari ini? Belum. Coba kita bersyukur bareng-bareng. Alhamdulillah. Jadi bersyukur itu perlu, Nak ya. Dengan bersyukur itu bisa menambah kadar kebahagiaan di dalam hidup kita. Gitu ya. Gini, sudah kenal ya dengan Bu Dewi? Sudah, Bu. Ya. Baik, Nak Wilam sebelumnya sudah pernah dipanggil ke ruang BK? Belum, Bu. Di SMP dulu juga belum pernah? Belum. Belum. Baik. Berarti belum tahu ya apa itu konseling? Belum tahu. Belum tahu. Jadi gini Wilam, hari ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan yang dinamakan dengan konseling individu. Jadi konseling individu itu merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa dalam rangka membantu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga siswa tersebut bisa berkembang secara optimal dan juga bisa mengatasi permasalahannya dengan baik. Paham sampai sini? Sudah paham, Bu. Jadi gini Wilam, nanti selama proses konseling itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kamu tidak perlu takut untuk menceritakan apapun permasalahan yang kamu hadapi. Karena Bu Dewi tidak akan menceritakan ke siapapun. Ya, permasalahan kamu yang ceritakan ini hanya akan menjadi rahasia Bu Dewi dan Wilam. Begitu ya. Kemudian kamu juga harus secara terbuka, aktif dalam mengikuti semua kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Tapi perlu Wilam ketahui, keberhasilan proses konseling ini bukan tergantung pada Bu Dewi, tapi tergantung pada kamu. Jadi semuanya kamu sendiri yang akan menyelesaikan masalahmu. Bu Dewi hanya membantu sebagai perantara saja. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Kemudian kita akan melaksanakan kegiatan hari ini kurang lebih selama 50 menit. Nanti kalau waktunya kurang, kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya. Setuju ya? Setuju. Kelihatannya kok masih agak takut gitu ya, derdek. Lumayan. Ya, baik. Kita akan melakukan relaksasi sebentar. Relaksasi sebentar supaya kamu lebih tenang, lebih rileks dalam menceritakan segala hal, nanti lebih terbuka. Gitu ya. Kita akan melakukan relaksasi ringan saja, nanti hanya tarik nafas, kemudian keluarkan, tarik nafas, keluarkan gitu ya. Mengeluarkannya nanti lewat mulut. Ya, Bu Dewi yang akan memberikan instruksi. Kita mulai, siap? Siap. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Oke, cukup? Cukup. Sudah rileks? Sudah. Sudah ya, baik.
Kalau sudah rileks, apakah kamu siap untuk masuk tahap berikutnya? Siap, Bu. Siap. Jadi begini, Bu Dewi manggil kamu ke sini ini tadi ingin tahu sebenarnya apa permasalahan kamu. Kenapa kok kamu sering terlambat, sering tidak masuk, kadang juga belum waktunya pulang sudah minta izin pulang. Itu kira-kira kenapa ya? Soalnya selain sekolah saya itu juga punya pekerjaan lain, Bu. Jadi kamu sekolah dan bekerja. Kalau boleh Bu Dewi tahu pekerjaannya apa? Menyanyi. Berarti karena memang ada pekerjaan ya, Iya, bukan Bu. karena tidak nyaman di kelas atau ada masalah di kelas, enggak ada. Enggak. Enggak, berarti murni karena kamu harus bekerja. Iya, Bu. Iya, baik. Gini, kalau Bu Dewi boleh tahu ya, orang tuanya masih lengkap di rumah semua? Masih, Bu. Masih. Bapak bekerja? Bekerja. Bekerja. Kalau Bapak sudah bekerja, kenapa kamu juga ikut bekerja? Soalnya ingin membantu ekonomi keluarga sama biar adik-adik saya itu bisa sekolah semua. Kamu punya berapa adik? Punya 3. 3 adik. Itu sekarang sekolah. Iya, di sekolah. Jadi karena kamu masih punya adik, kamu juga merasa ikut bertanggung jawab atas adikmu tersebut. Iya, Bu. Nah, gini, Bu Dewi mau tanya lagi, tugas pelajar itu apa sebenarnya? Tugas belajar, ya belajar. Belajar ya. Jadi gini William, sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan, tidak ada yang salah dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, niat kamu bagus, tapi karena waktunya, karena tidak seimbang, ya, karena ketidakseimbangan, sehingga akhirnya sekolah kamu jadi berantakan. Kamu merasa seperti itu? Merasa, Bu. Merasa seperti itu, merasa tugasnya berantakan, kemudian nilai kamu juga banyak yang merah ya. Iya, Bu. Nah, kemudian apa yang kamu rasakan ketika hal itu terjadi? Seperti terbebani, terus kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran karena sekolah kamu agak kacau, gitu ya. Kemudian gini bilang, kalau Bu Dewi memberi perumpamaan, ya, kamu tadi kan sudah tahu dampak negatif apa yang sudah kamu rasakan tadi. Jadi tidak tenang karena banyak nilai yang kosong, gitu kan ya. Sekarang Bu Dewi mau kasih perumpamaan. Kita di Indonesia itu ada berapa musim? 2 musim. Musim hujan dan musim Kemarau. musim hujan dan musim kemarau. Kemudian, kalau hanya terjadi musim kemarau saja, apa yang terjadi? Air jadi susah ditemukan, terus kehausan dan tanaman bisa mati. Baik, bagus itu ya. Dampaknya kalau hanya kemarau saja. Karena ada ketidakseimbangan antara musim penghujan dan kemarau. Sekarang udah ditanya lagi. Kalau misalnya kamu kan punya 2 peran di sini, pelajar dan juga sebagai pekerja. Misalnya, kamu hanya bekerja saja, apa yang akan terjadi? Sekolah saya jadi berantakan. Sekolahnya jadi berantakan, kemudian tidak tenang, gitu ya. Iya, Bu. Nah, itu kamu sudah tahu dampaknya. Sudah pernah mencoba mengatur waktunya seperti apa? Belum, Bu, soalnya masih bingung caranya. Baik, jadi di sini kamu belum mencoba mengatur waktumu atau menjadwalkan kapan saya harus bekerja, kapan saya harus sekolah, belum seperti itu. Belum. Oke, Bu Dewi tanya, berarti kamu selama ini apapun tawaran bekerja yang kamu dapatkan, kamu ambil? Iya, Bu. Walaupun itu bentrok dengan jadwal sekolah. Iya. Misalnya gini, William, kamu tidak harus menerima semua tawaran yang diberikan kepadamu. Kamu hanya menerima saja tawaran yang diberikan di luar jam sekolah. Kalau seperti itu bisa apa tidak kira-kira? Agak sulit tapi mungkin bisa. Agak sulit tapi mungkin bisa. Kira-kira dampak negatifnya ketika kamu hanya menerima pekerjaan di luar jam sekolah itu apa?
kekurangan job nanti. Pendapatan kamu berkurang, terus jobmu juga bisa berkurang, gitu kan ya. Kemudian kalau positifnya ketika kamu positifnya ketika kamu hanya menerima jam ketika pulang sekolah. Positifnya apa? Sekolah saya jadi tidak berantakan. Saya bisa sering masuk Terus dan bisa sering belajar. yang jelas kamu juga masih tetap bisa bekerja, ya kan? Kamu masih tetap bisa mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak ketika kamu mengambil semuanya. Jadi gini William, niat kamu membantu orang tuamu masih tetap terpenuhi. Ingat loh ya, niatmu membantu, bukan memenuhi tanggung jawab menghidupi adik-adikmu. Sampai di sini paham? Paham. Ya, kalau membantu itu hanya sebatas sebisanya kita. Itu sudah membantu, sudah luar biasa, sudah bagus itu. Gitu ya. Jadi itu sudah membantu perekonomian keluargamu walaupun tidak banyak seperti biasanya. Tapi coba dilihat, sekolah bisa tetap jalan, kamu bisa tetap membantu orang tua, kamu punya kesempatan bersosialisasi dengan teman-temanmu di sekolah, ya kan? Tidak ketinggalan pelajaran, kan banyak kan manfaatnya? Berdasarkan apa yang kamu ceritakan tadi, permasalahanmu adalah ketidakbisaan kamu dalam memanajemen waktumu, memanajemen dirimu sendiri dan manajemen kegiatan. Ya. Nah, Bu Dewi punya strategi yang dinamakan strategi self management. Tahu? Belum tahu. Ya, jadi sebuah teknik dalam mengubah perilaku, kemudian pikiran kita, perasaan kita yang menekankan pada tanggung jawab pada diri sendiri. Sehingga bisa mendorong perubahan dan kemampuan kita dalam mengatur dan memantau perubahan tingkah laku kita tersebut. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, baik. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari konseling ini yaitu untuk membantu kamu supaya tadi kegiatanmu bisa seimbang, tidak ada yang dikorbankan. Sekolah dan bekerja bisa berjalan dengan baik. Kamu bisa tetap membantu orang tuamu, kamu juga bisa tetap sekolah dengan baik. Itu tujuannya. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Dewi akan memutar sebuah video terkait dengan permasalahan kamu tadi. Mungkin sebelum ini lo udah pernah baca atau nonton video lain tentang taktik manajemen waktu. Tapi entah kenapa nggak berhasil prakteknya. Sebenarnya kalau misalnya iya, bisa jadi itu karena taktik mengatur waktu yang diajarin memang mungkin nggak pas buat lo. Nah karena itu di video ini gue milih soal bahas manajemen waktu dari sudut pandang buku Make Time. Yang beda banget sebenarnya sama pembahasan-pembahasan yang lain. Kenapa? Karena di sini ditekankan banget pada prinsip dasar dalam mengatur waktu. Fundamentalnya dulu sebelum ngasih saran tentang taktiknya mau kayak gimana. Nah di buku ini prinsip dasar mengatur waktu itu dibagi jadi 4 langkah yang mendasari sebanyak 87 saran cara mengatur waktu. Banyak banget kan? Makanya dengan menguasai konsep dasar ini kemungkinan lo bakal lebih mudah buat praktekin taktiknya nanti atau lo bisa menemukan taktik yang cocok buat lo. Nah tapi sebelum masuk ke prinsip dasar tadi, gue mau bahas dulu soal kenapa sih kita bisa ngerasa kehidupan sehari-hari kita itu sibuk gitu dan chaos banget sampai-sampai akhirnya susah buat kita ngatur waktu. Jadi, kalau menurut buku ini, di abad 21, hidup itu bisa jadi chaos atau sibuk banget gara-gara ya waktu kita habis buat 2 hal. Pertama, busy bandwagon, dan yang kedua, infinity pools. Busy bandwagon ini adalah sebuah mindset, atau bisa juga dibilang budaya, yang nekenin kalau kita tuh harus selalu sibuk dan produktif setiap menit, kalau kita mau sukses di masyarakat. Kalau menurut mindset ini, sekalinya kita malas-malasan dikit aja, kita bakal langsung ketinggalan sama orang lain. Akhirnya gimana? Akhirnya ya kita selalu berusaha buat produktif, buat nyari kesibukan meskipun mungkin sebenarnya nggak perlu gitu. Nah selain busy bandwagon, hidup itu juga jadi chaos gara-gara infinity pools atau distraksi yang berkelanjutan gitu. Nggak selesai-selesai, berupa kesenangan instan yang memang nggak habis-habis, kayak YouTube gitu ya, yang lo tonton sekarang basically, Instagram, Netflix, berita-berita di Twitter, dan lain sebagainya. Biasanya kita pakai infinity pools ini buat istirahat dari busy bandwagon tadi. Jadi kayak kalau misalnya lo ngerasain dua-duanya, bisa jadi ini jadi lingkaran setan. Tapi pernah nggak sih pas lo lagi scroll ya Instagram misalnya berjam-jam di tengah kesibukan, lo sadar gitu kan,
Kalau misalnya lo lama-lama udah nggak terlalu nikmatin itu, dan lo simply nge-scroll IG, karena ya otak lo udah terbiasa ngelihat IG sebagai tempat buat refreshing atau istirahat. Meskipun ujung-ujungnya lo nggak bener-bener istirahat juga, dan malah ngabisin waktu banyak doang. Dan setelah lo scrolling, lalu lo merasa bersalah, setelah merasa bersalah, lo jadi balik lagi kerja sampai lo capek. Dan akhirnya buang-buang waktu aja gitu, di IG lagi berjam-jam buat refreshing lagi dalam tanda kutip, balik kerja lagi, gitu-gitu aja terus. Kalau misalnya lo mengalami ini, sebenarnya ya tenang aja gitu. Sebenarnya lo bisa banget kok untuk keluar dari siklus itu, dari lingkaran setan itu, supaya lo nggak lagi sibuk terus-terusan. Supaya lo nggak gampang ke distraksi, atau supaya lo nggak nge-scroll sosmed secara autopilot sampai berjam-jam. Nah, buat ngelakuin ini, sebenarnya ada 4 langkah yang perlu lo lakuin. Pertama adalah highlight, kedua laser, ketiga energize, dan keempat reflect. Keempat langkah ini sebenarnya bisa sequential, gitu ya, atau dilakukan bertahap. Atau bisa juga sirkuler, alias setelah ngelakuin tahap terakhir, balik lagi ke tahap pertama. Nah, gue langsung bahas satu-satu ya. Jadi pertama, yang dimaksud dengan highlight adalah lo milih satu hal utama yang pengen lo prioritasin di pagi hari. Nah, jadi kalau menurut buku ini ada 3 hal yang bisa lo pilih buat jadiin highlight, buat jadiin fokus. Pertama adalah hal yang penting, gitu ya. Lo bisa tanya sih ke diri lo sendiri, yang penting buat gue hari ini apa sih? Yang bikin gue ngerasa kayak, oke, gue udah ngelaksanain kewajiban gue. Nah, itu bisa lo tanya ke diri lo sendiri ya, dan bisa lo jawab. Terus yang kedua, yang bisa lo pentingin, yang bisa lo jadiin highlight adalah hal yang bermakna. Lo bisa tanyain ke diri lo, apa sih hal yang benar-benar gue pengen lakuin dan bikin gue ngerasa puas gitu, meskipun gak wajib gitu gue lakuin. Nah, itu bisa lo tanyain dan lo jawab ya. Yang ketiga, nah lo bisa fokus ke hal yang lo seneng lakuin. Kalau udah nemu, lo bisa pilih dan tulis salah satu dari ketiga hal itu, terus susun deh jadwal lo berdasarkan prioritas tadi. Kalau di 1%, biasanya lo bisa dibantu ngelakuin hal ini lewat ya worksheet priority scheduling. Lo bisa lihatnya di layar, yang bisa lo dapetin lewat layanan konsultasi sama mentor gitu. Nah, kalau lo udah milih highlight, lo bisa mulai ngelakuin langkah selanjutnya, yaitu laser. Di langkah ini, lo disarankan buat benar-benar fokus di masa kini dan ngerjain apa yang lo udah lakuin. Jadi kayak, lo nggak fokus terlalu banyak ke masa depan, nggak fokus ke masa lalu tentang kegagalan lo, tapi lebih ke, oke, gue fokus ke sekarang, lo bisa ngerjain apa. Tanpa terdistraksi dan tanpa ya nyorot hal-hal lain yang nggak penting-penting amat. Jadi kayak lampu laser gitu lah, yang fokus nyorot di satu target dan bukan target yang lain. Salah satu cara lo bisa ngelakuin ini adalah dengan taktik ngejauhin gadget pas kerja. Supaya apa? Supaya lo bisa benar-benar fokus sama kerjaan. Nah, tadi udah 2 ya, highlight sama laser. Selain highlight sama laser, lo juga perlu memenuhi langkah selanjutnya yang namanya adalah energize. Atau gimana caranya ngasih energi buat tubuh lo supaya lo bisa fokus dalam jangka waktu panjang. Nah, gimana caranya ya? Tentunya dengan pola hidup yang baik, dengan mengurus dan memenuhi kebutuhan tubuh lo. Kayak misalnya workout gitu ya, aktif bergerak, tidur yang cukup dan berkualitas, makan makanan yang sehat, dan lain sebagainya. Ini pola hidup ini tuh penting gitu, meskipun jarang kepikiran, tapi ngelakuin hal-hal ini tuh, ya kalau misalnya nggak lo lakuin, lo nggak bakal punya energi yang baik. Gitu. Dan lo juga nggak bisa ngelakuin apa yang udah direncanain, kalau misalnya lo nggak punya pola hidup yang baik. Biasanya ketika gue mentoring pun, gue akan nanya sih, gimana tidur lu? Karena kalau misalnya tidurnya berantakan, bisa jadi orang akan lebih mudah overthinking. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu ada 3. Langkah yang terakhir apa? Langkah yang terakhir adalah reflect, teman-teman. Jadi, tiap malam sebaiknya lo sisihin seenggaknya 10 menit gitu ya, buat refleksiin kira-kira lo tuh udah ngelakuin apa aja sih hari ini gitu. Cara manajemen waktu apa yang udah lo coba, supaya lo bisa pertahanin, modifikasi, atau ubah sesuai dengan hasil yang dapetin. Dari sini, lo jadi bisa kebantu buat tentuin taktik manajemen waktu yang mana yang paling pas buat lo. Intinya, lo bisa coba pilih dan praktekin satu taktik, refleksiin, evaluasi, dan ulang lagi prosesnya. Bagaimana tadi videonya? Sudah lihat ya? Sudah, Bu. Kemudian kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari setelah kamu nonton video tadi? Tatanan hidup yang rusak itu bisa diubah dengan manajemen waktu. Jadi kekacauan kita dalam memanajemen waktu itu bisa dirubah. Salah satunya tadi dengan membuat jadwal, kemudian menghilangkan hal-hal yang tidak penting, ya, yang sifatnya hanya kesenangan sesaat. Boleh kita melakukan kesenangan sesaat, itu hanya refresh saja. Tapi setelah itu kita kembali fokus kepada apa yang sudah menjadi tujuan kita. Gitu ya. Baiklah, tadi sudah melihat video. Nah, sekarang ini silahkan dikerjakan saat ini juga. Ini terkait dengan apa yang harus kamu lakukan
dan apa yang harus kamu pikirkan ketika kamu dihadapkan pada sebuah kenyataan harus bekerja dan belajar. Kemudian di poin sebelumnya itu tuliskan apa yang kamu lakukan. Jadi kenyataan yang saat ini yang kamu lakukan dan kamu pikirkan ketika kamu harus bekerja dan belajar. Paham? Sampai sini? Paham. Silahkan dikerjakan, udah dikasih waktu 5 menit. Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang Bu Dewi ingin tahu apa yang kamu tuliskan tadi. Silahkan sekarang Wila membacakan apa yang sudah dituliskan tadi. Ya, Bu. Nomor 1, tuliskan apa yang kamu lakukan dan kamu pikirkan saat harus bekerja dan belajar pada kolom di bawah ini. Yang dilakukan, memilih lanjut bekerja. Yang dipikirkan, belajar materi saat ini. Yang dilakukan, berlatih menyanyi terus-menerus. Yang dipikirkan, mengerjakan PR yang telah diberikan. Nomor 2, tuliskan apa yang seharusnya kamu lakukan dan kamu pikirkan saat harus bekerja dan belajar pada kolom di bawah ini. Yang dilakukan, mengerjakan semua PR. Yang dipikirkan, tidak memiliki tanggungan tugas. Yang dilakukan, belajar dengan tekun. Yang dipikirkan, nilai menjadi lebih tinggi. Yang dilakukan, hanya menerima pekerjaan di luar jam sekolah. Yang dipikirkan, sekolah menjadi lebih teratur. Baik, nah, bagus. Jadi kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, kemudian apa yang kamu pikirkan ketika kamu harus bekerja dan juga belajar. Nah, langkah berikutnya yang bisa kamu lakukan yaitu membuat jadwal dan juga prioritasnya. Jadi mulai sekarang, setelah ini ya, dijadwal, kegiatan kamu dijadwal, kemudian ditulis apa yang menjadi prioritas. Bu Dewi kasih contoh seperti ini. Nah, ini merupakan jadwal. Jadi ini merupakan jadwal, contoh jadwal yang bisa kamu pergunakan. Ini kamu bisa judulnya bisa kamu rubah, tidak harus agendaku. Ya, ini bisa jadwalku atau rutinitasku, kegiatanku boleh. Bebas, terserah kamu. Nah, untuk waktunya sendiri mulai bangun tidur, ya, mulai bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Jadi semua kegiatan kamu, mulai kamu bangun sampai kamu tidur, kamu tulis di sini. Harinya ini dibuat per minggu untuk contohnya. Kamu boleh terserah mau buat per hari, berapa hari sekali boleh. Kalau ini contohnya dibuat per minggu. Contoh yang Bu Dewi berikan ini per minggu, mulai dari Senin sampai dengan Minggu. Nah, ini kan ada warna-warna yang berbeda. Ini merupakan kegiatan prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan mana kegiatan yang wajib dan harus terlaksana pada hari itu. Contohnya, ini sholat subuh itu harus menjadi prioritas. Nanti silahkan dikasih warna. Warna yang membedakan dengan kegiatan lainnya. Jadi setiap prioritas itu punya warna tersendiri. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, baik. Nah, jadwal ini nanti bisa kamu perlihatkan kepada orang lain. Jadwal yang sudah kamu buat, ini nanti bisa kamu perlihatkan kepada orang lain. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa mendapat penguatan yang positif. Contohnya jadwalnya kamu perlihatkan kepada orang terdekatmu. Ini loh, saya sudah berhasil membuat jadwal. Saya juga sudah berhasil mengatur waktu saya. Kegiatan ini yang sudah berhasil saya lakukan. Terus setiap harinya, dari hari Senin ke Selasa juga terjadi peningkatan kegiatan yang sudah berhasil saya lakukan dan tidak berhasil saya lakukan. Itu ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, baik.
Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat jadwal yang sudah kamu buat. Kita analisis bersama-sama, nanti capaian mana yang sudah berhasil kamu buat. Kalau dalam 1 minggu itu belum ada perubahan, berarti kamu belum berhasil melakukan teknik itu. Kita perlu mengevaluasi diri. Karena teknik ini fokusnya atau pusatnya adalah diri sendiri. Gitu ya. Nah, ini nanti lembar berikutnya ini merupakan lembar monitoring aktivitas. Jadi aktivitas kamu silahkan kamu sendiri yang memonitoring. Contohnya, untuk prioritas pertama di hari Senin, sholat subuh berhasil dilaksanakan. Silahkan dikasih emotikon senyum. Itu pada kegiatan yang sudah berhasil dilakukan. Kalau kegiatan yang tidak berhasil dilakukan atau terlewatkan, silahkan dikasih emotikon sedih. Tapi itu terserah kamu ya. Misalnya kamu mau kasih bintang atau apa terserah. Ini hanya sebagai contoh. Nah, di akhir ini silahkan dikasih skor. Berapa jumlah kegiatan yang sudah terlaksana dan berapa kegiatan yang belum terlaksana. Sehingga kita bisa memantau setiap hari dalam 1 minggu itu ada perubahan atau tidak. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Dewi akan memberi tugas rumah untuk kamu. Tugas rumahnya sama seperti contohnya tadi, kamu membuat jadwal. Ya, kamu membuat jadwal. Nah, ini jadwalnya. Nanti silahkan dibuat di rumah. Ini lembar aktivitas. Ini merupakan susunan jadwal. Ya, susunan jadwal mulai dari Senin sampai Minggu. Waktunya mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ini untuk lembar monitoring aktivitas. Ini tadi aktivitas yang sudah berhasil kamu lakukan apa saja. Di sini dikasih tanda. Kemudian di jumlah. Paham? Selain ada agenda, kemudian lembar monitoring aktivitas, Bu Dewi juga menyediakan 1 lembar ini untuk kontrak diri kamu. Ya, kontrak diri ini berisi kegiatan apa? Kontrak diri ini berisi tentang kegiatan yang sudah berhasil kamu lakukan. Ditulis apa saja kegiatan yang sudah berhasil kamu lakukan. Kemudian kamu harus memberi hadiah pada dirimu sendiri. Kalau kamu berhasil melakukan aktivitas tersebut. Contohnya misalnya hadiahnya tidak usah mewah, semampu kamu. Misalnya, terima kasih diri hari ini kamu sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, sesuai jadwal. Itu boleh. Ya. Kemudian, kolom berikutnya ini merupakan kegiatan yang tidak berhasil kamu lakukan. Jadi kegiatan yang tidak kamu lakukan, tidak mampu kamu lakukan, silahkan nanti ditulis. Kemudian konsekuensinya apa? Ya, konsekuensi atau hukuman terhadap diri kamu sendiri. Misalnya hari ini saya tidak bisa mengerjakan tugas matematika tepat waktu. Konsekuensinya apa? Saya tidak boleh bermain sosial media selama berapa jam. Itu contohnya. Paham? Nah, kontrak diri ini kamu yang membuat, kamu yang menulis, dan kamu yang melaksanakan. Gitu ya. Ingat, self-management itu kuncinya adalah pengendalian diri kita sendiri. Yang melaksanakan kita dan yang mengontrol adalah kita. Paham sampai sini? Tadi kita sudah berlatih, sudah memperlihatkan contoh bagaimana membuat jadwal, kemudian bagaimana membuat prioritas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari kegiatan konseling hari ini apa yang bisa kamu simpulkan? Kesimpulannya, permasalahan saya dalam mengatur waktu antara bekerja dan belajar itu bisa diatasi dengan memanajemen waktu. Contohnya dengan membuat jadwal, membuat kontrak diri, dan membuat prioritas. Ya, bagus. Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini, kita bisa mengatur jadwal kita dengan membuat jadwal, membuat prioritasnya, dan memonitoring diri kita sendiri. Bu Dewi meminta kamu untuk mengisi instrumen evaluasi.
Jadi instrumen evaluasi ini merupakan sebuah instrumen untuk mengukur hasil dari kegiatan kita hari ini. Di dalam instrumen ini tidak ada istilah benar dan salah. Jadi kamu tidak perlu takut dalam mengisinya. Kemudian hasilnya juga tidak akan berpengaruh pada nilai kamu di sekolah. Jadi harapan Bu Dewi, kamu mengisi instrumen ini dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi kamu yang sebenarnya. Gitu ya? Oke, silahkan diisi sesuai dengan petunjuknya. Di sini ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Silahkan dicentang di kolom mana yang sesuai dengan kamu. Silahkan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, hasilnya Bu Dewi bawa sebagai bahan evaluasi nantinya. Gitu ya. Kira-kira kapan kita bisa bertemu selanjutnya untuk tadi membahas jadwal yang sudah kamu buat? Mungkin minggu depan. Minggu depan ya. Ya. Jadi minggu depan nggak perlu Bu Dewi panggil lagi seperti hari ini. Kamu silahkan langsung datang ke ruang BK, nanti Bu Dewi tunggu di sana. Gitu ya. Sambil membawa tugas rumah yang sudah Bu Dewi berikan. Jangan lupa dibawa, minggu depan kita ketemu lagi. Baik, terima kasih. Hari ini kamu sudah cukup baik dalam melaksanakan kegiatan. Kamu sudah aktif, kemudian mengikuti semua proses dengan baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, alangkah baiknya kalau kita juga mengakhirinya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wilam, sampai ketemu lagi minggu depan. Setelah ini kamu bisa melaksanakan kegiatan lagi. Bu Dewi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.